Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Hafiz. Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara mengenai sholat Aid di rumah. Boleh nggak sih sholat Aid di rumah? Bagaimana tata cara pelaksanaannya, waktunya, dan sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Nah, untuk menjadi acuan kita pegangan dalilnya, yaitu Imam Malik Bukhari, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika itu melaksanakan sholat Aid di rumah bersama keluarganya dan budaknya jadi imam. Jadi ketika itu Anas bin Malik menyuruh budaknya untuk menjadi imam dan kemudian bersama keluarganya Anas bin Malik melaksanakan sholat Aid. Nah, itu menjadi dalil pegangan oleh para ulama kita. Nah, kemudian bagaimana sih pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya pada dasarnya sama saja seperti sholat-sholat pada umumnya, akan tetapi pembedaannya itu hanyalah nanti di takbir-takbirnya, ya. Yang menjadi pembeda dari sholat-sholat pada umumnya itu hanya di takbir. Untuk sunnahnya, sunnah kita disunahkan sebelum melaksanakan sholat Aid, yaitu kita disunahkan untuk mandi. Kemudian ada juga kita disunahkan untuk memakan kurma. Kalau tidak ada kurma, kita bisa meminum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita memakan kurma dengan jumlah witir. Apa sih dengan jumlah witir? Jumlah witir itu ialah jumlah bilangan yang ganjil, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. Nah, ini menjadi acuan kita sunnah yang harus dilakukan ketika ingin menghadapi sholat Idul Fitri. Kenapa sih kita harus melaksanakan sunnah ini? Karena pada dasarnya ketika itu Rasulullah SAW berkata, ketika kita menghadapi sholat Aid, itu berarti tandanya kita melaksanakan hari raya di mana kita sudah tidak lagi yang namanya berpuasa. Nah, lalu bagaimana sih waktunya? Kapan sih kita harus melaksanakan sholat Idul Fitri ini? Nah, sholat Idul Fitri ini atau sholat Aid, kita dianjurkan melaksanakannya setelah waktu syuruk, setelah matahari terbit, ya. 15 menit matahari terbit, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Aid, ya. Jadi ketika syuruk terbit, matahari sudah terbit, kita sudah disunahkan, dianjurkan sudah bisa melakukan yang namanya sholat Idul Fitri. Nah, lalu sampai kapan waktunya? Batas sholat Aid ini itu waktunya batasnya hingga 15 menit menjelang zuhur. Nah, ini waktu pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri. Oke, berikutnya yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri pada dasarnya sama saja dengan sholat-sholat pada umumnya. Hanya yang dibedakan yaitu hanya pada takbir-takbirnya, ya. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang beda pendapat, bahwasanya ada juga yang mengatakan bahwasanya takbir yang pertama, rakaat pertama itu, yang pertama itu sudah dihitung. Jadi ada 7 kali takbir rakaat pertama, yang kedua yaitu ada 5 takbir. Nah, yang rakaat pertama yaitu kita harus dianjurkan 7 kali takbir, ya. 7 kali takbir, Allahu Akbar. Ada pendapat ulama bahwasanya takbir yang pertama ini ialah tidak dihitung. Akan tetapi ada pendapat ulama juga pada takbir yang pertama ini ialah tetap dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai 7 kali takbir di rakaat pertama. Lalu sebelum itu bagaimana sih niat sholat Idul Fitri? Yang pertama itu ketika kita menjadi imam, yaitu usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau misalnya makmumnya perempuan, makmumatan. Jadi gitu ya, simpel ya. Usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau ketika makmumnya wanita atau perempuan, itu makmumatan.
Nah, lalu ketika itu kita langsung takbiratul ihram ya. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bisa juga itu tidak termasuk dalam hitungan takbir pada rakaat pertama, yaitu 7 kali takbir. Diawali dengan takbiratul ihram, itu belum dihitung. Jadi takbir yang berikutnya baru dihitung, hitungan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali takbir. Lalu, bagaimana sih umumnya yang harus kita baca di sela-sela takbir ini? Yaitu kita dianjurkan untuk bertasbih, bertakbir, berzikir, apa saja. Akan tetapi pada umumnya kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya subhanallah, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi itu di antara sela-sela takbir kita dianjurkan membaca itu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi seperti itu. Nah, itu yang rakaat pertama. Lalu apa suratnya? Suratnya kita setelah takbir 7 kali, kita membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Nah, itu ketika 7 kali udah takbir, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah selesai, kita dianjurkan atau disunahkan membaca surat Al-A'la, ya. Surat Al-A'la. Lalu ketika misalnya teman-teman tidak hafal atau tidak bisa dengan surat-surat lainnya. Nah, ya. Akan tetapi tidak menjadi acuan surat Al-A'la harus bisa. Akan tetapi surat-surat pendek pun juga tidak apa-apa. Yang penting itu sunnahnya ya, membaca surat Al-A'la. Lalu kemudian setelah kita selesai rakaat pertama, sholat pada umumnya, kemudian ruku ya, kemudian sujud. Nah, kemudian kita diri lagi. Nah, kita lalu 5 kali takbir. Nah, kalau yang rakaat pertama itu kan 7. Rakaat yang kedua yaitu 5 kali takbir. Allahu Akbar. Nah, itu tidak dihitung tuh. Yaitu namanya takbir intikal ya. Rakaat kedua itu namanya takbir intikal, tidak kayak gini ya. Jadi langsung saja Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Nah, sampai 5 kali. Dan jangan lupa di sela-sela takbir kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan, disunahkan lagi membaca surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Akan tetapi ketika tidak bisa, boleh surat-surat pendek yang kita bisa membacanya. Nah, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat ini, setelah selesai, apakah ada khutbah di antara sholat Idul Fitri ini? Jawabannya yaitu tidak harus ada khutbah ketika kita melaksanakannya di rumah. Akan tetapi, kalau misalnya jamaah kita, keluarga kita banyak, yaitu dianjurkan ada khutbahnya, lebih baik. Akan tetapi, tidak dianjurkan banget dan tidak diwajibkan banget harus ada khutbah. Jadi ketika itu dalilnya lagi yaitu Anas bin Malik ketika itu di rumahnya tidak pakai khutbah. Nah, akan tetapi dianjurkan ketika kita banyak orang atau jamaahnya banyak, boleh dilaksanakan yang namanya khutbah. Nah, jadi hanya sekedar ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak masalah gitu. Pada dasarnya tidak berbeda daripada sholat-sholat pada umumnya, sholat Idul Fitri ini. Hanya yang membedakannya itu ialah takbir. Yang rakaat pertama takbir 7 kali, yang rakaat kedua yaitu 5 kali. Dan tidak pakai khutbah ketika kita melaksanakannya di rumah. Tidak dianjurkan kita melakukan yang namanya khutbah. Jadi hanya sekedar sholat sunnah seperti biasa
dengan pembedaan takbir rakaat pertama 7 kali dan takbir rakaat kedua yaitu 5 kali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu nanti saya cantumkan di deskripsi di YouTube channel ini ya. Di bawah video ini nanti saya cantumkan deskripsi bagaimana tata cara sholat Idul Fitri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.